Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang Egy Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman yang akan tetap berkarir di Eropa. Tentu ini adalah kabar baik bagi kita karena kita semua menginginkan agar para pemain muda dari Indonesia bisa tetap berkarir di luar negeri supaya nanti ketika mereka membela tim nasional Indonesia, mereka bisa memberikan kontribusi yang positif agar timnas Indonesia juga bisa mulai bersaing di level Asia. Memang beberapa waktu lalu juga beredar rumor bahwa ada kemungkinan dua pemain ini akan bermain di Indonesia. Dan kita perlu bersyukur bahwa akhirnya mereka tetap mendapatkan klub di Eropa. Ya karena seperti yang sama-sama kita tahu bahwa level kompetisi di Indonesia dan juga di Eropa kan beda jauh. Dan bukan saja soal level kompetisi, tapi lihat saja kinerja dari wasit. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kan lucu juga keputusan-keputusan dari wasit di Liga 1. Yang kita melihat tidak sesuai dengan kejadian di atas lapangan. Jadi bagi saya aneh juga nih teman-teman, di satu sisi kita ingin agar timnas kita mulai bersaing di level Asia, tapi di sisi lainnya kita melihat bahwa kompetisi kita ini belum rapi. Belum rapi dalam apa? Belum rapi dari hal pengadil. Artinya dari hal kinerja wasit. Seandainya wasit ini bisa lebih cermat lagi dalam mengambil keputusan, tentu kita juga tidak akan berpikir secara negatif. Kan sepertinya kita melihat nih, wah jangan-jangan ada apa-apa nih. Karena ya kejadian yang kita melihat tidak sesuai dengan apa yang terjadi di atas lapangan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa dua pemain ini akan tetap berkarir di luar negeri. Dan kenapa sih para pemain muda Indonesia itu perlu berkarir di luar negeri? Bukan saja dari segi level kompetisi, tapi juga karena para pemain muda ini juga akan menjalani pola latihan yang berat dan kemudian pola makan yang ketat. Serta mereka perlu berjuang, perlu fight untuk bisa mendapatkan tempat di tim inti. Dan itu yang akan membuat mental mereka semakin kuat. Kita tahu selain Witan dan juga Egy yang berkarir di Eropa, ada juga Asnawi Mangku Alam yang bermain di Liga Korea, ada juga Pratama Arhan yang bermain di Jepang. Jangan lupa ada juga Elkan Baggett yang bermain di Inggris. Nah, saya inginkan lebih banyak pemain muda yang bisa berkarir di luar negeri. Ya jika gak bisa ke Eropa, ya cobalah ke Asia. Apakah itu ke Jepang atau ke Korea, or maybe ke China, gak masalah. Yang penting berkarir di luar negeri, karena kita ingin agar timnas kita ini semakin kuat. Agar timnas kita ini semakin maju. Caranya seperti apa? Caranya jika para pemain kita lebih banyak yang bermain di luar negeri. Dan sekarang kita juga masih menunggu kan beberapa pemain naturalisasi yang berita terakhirnya bahwa kemungkinan mereka akan bermain di pertandingan persahabatan pada bulan September atau yang kita kenal dengan istilah FIFA Matchday. Nah kita tunggu nanti. Bagi mereka yang kita tahu bermain di luar negeri, tentu mereka akan diberikan kesempatan untuk membela timnas jika ada FIFA Matchday. Jadi nanti kita akan melihat penampilan mereka dan itu tentu akan membuat timnas kita semakin solid. Itu yang paling penting teman-teman, karena ujung-ujungnya adalah prestasi bagi tim nasional Indonesia. Dan saya melihat permainan dari Witan dan juga Egy jauh berubah ketika mereka mulai berkarir di Eropa. Dan kita juga bisa melihat tanpa dua pemain ini membela tim nasional Indonesia, permainannya pasti berbeda jauh. Betul kan? Ada dalam satu pertandingan dua pemain ini tidak bisa membela timnas Indonesia, kita melihat bukan saja sulit mencetak gol, tapi untuk menciptakan peluang saja sulit. Artinya apa? Memang dua pemain ini memberikan dimensi permainan yang berbeda bagi tim nasional Indonesia. Saya harapkan bahwa dua pemain ini juga bisa memotivasi pemain-pemain muda lainnya dari Indonesia agar keluar dari zona nyaman, bermain di luar negeri. Dan jangan juga pikirkan soal gaji dulu. Pikirkan bagaimana bisa menjadi pemain yang hebat. Pikirkan bagaimana nanti bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Kita perlu pemain-pemain muda kita punya mindset yang berbeda. Mereka harus fight, mereka harus berjuang dalam karir mereka agar mereka bisa berkembang menjadi pemain sepak bola profesional yang juga punya mental yang sangat kuat. Itu tentu akan bermanfaat bagi tim nasional Indonesia. Kalau kita tidak punya pemain-pemain muda yang bermain di luar negeri, tentu akan menyulitkan timnas Indonesia ketika nanti mulai lawan tim-tim asal Timur Tengah atau juga tim-tim asal Asia Timur. Dan kita tahu kesulitan bagi timnas Indonesia itu ketika berhadapan lawan tim nasional dari kawasan Timur Tengah atau juga dari Asia Timur. Ya karena banyak pemain-pemain dari tim nasional dari kawasan Timur Tengah atau juga dari Asia Timur itu bermain juga
di level kompetisi yang memang ketat. Mereka menjalani pola latihan yang keras dan juga pola makan yang ketat. Jadi itu membuat mereka tampil prima ketika mereka membela tim nasional masing-masing. Nah, kita juga tahu bahwa Pratama Arhan juga belum mendapatkan tempat di timnya. Tapi saya pikir perlahan-lahan dia pun akan mendapatkan tempat sebagai pemain inti, teman-teman. Kita harus bersabar. Justru kita harus memberikan dia support. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Asnawi, perlahan-lahan dia mulai mendapatkan kepercayaan. Sekarang justru namanya viral di Korea Selatan. Banyak yang bingung dengan Asnawi Mangkualam yang bisa cepat beradaptasi. Artinya apa? Dia punya mental yang kuat. Sama juga dengan Witan dan juga Egy. Kita juga perlu berterima kasih kepada agennya, Dusan Bogdanovic ya, kalau nggak salah itu namanya. Kita perlu berterima kasih karena dia tetap berjuang untuk mendapatkan dua pemain ini klub di Eropa. Seandainya mereka tidak bermain di Eropa dan bermain di Liga Indonesia, saya nggak yakin bahwa performa mereka akan seperti yang mereka tunjukkan sekarang ini ketika mereka membela tim nasional Indonesia. Ya, itu bukan rahasia umum lah ya teman-teman ya. Saya perlu jujur ketika saya memberikan analisa saya. Artinya memang pemain-pemain muda dari Indonesia itu perlu lebih banyak yang berkarir di luar negeri. Ya, jika memang mereka belum mendapatkan klub di luar negeri, ya mereka nggak masalah juga berkarir di Indonesia. Tapi kalau dapat klub di luar negeri, mereka harus terbang ke luar negeri dan juga berjuang di sana agar menjadi pemain yang lebih kuat lagi secara mental. Karena seperti yang Coach Shin Tae-yong sering katakan, bahwa salah satu kesulitan bagi para pemain kita adalah ketika berhadapan dengan tim yang kuat. Seolah-olah mereka tuh sudah khawatir duluan sebelum bertanding. Padahal kan secara kualitas, secara individu, ya para pemain kita juga gak kalah dengan tim-tim, dengan pemain-pemain dari tim-tim lainnya. Bagus-bagus juga. Memang kadang-kadang ya dari segi kerjasama kurang kompak. Tapi sebetulnya secara individu bagus. Tapi ketika mental gak kuat, ya tentu itu akan menjadi sulit bagi pemain untuk bisa perform dalam sebuah pertandingan lawan tim yang kuat. Nah artinya Egy dan Witan ini selain Asnawi dan juga Arhan menjadi teladan bagi pemain-pemain muda lainnya di Indonesia. Bahwa jika mereka bisa sukses, jika mereka bisa bertahan cukup lama di luar negeri, kenapa enggak mereka? Ya, artinya mereka harus fight, harus berjuang. Dan jangan lupa juga ada Elkan Baggett di Liga Inggris. Nah, Elkan Baggett juga kan kita tahu, ya menjadi bagian penting dari tim nasional Indonesia. Lihat saja bagaimana dia ketika bermain bagi timnas Indonesia. Beda banget kan performanya. Dia bermain sebagai salah satu center back di skema formasi 3 center back. Dan dia juga bisa memberikan passing ke lini depan. Kenapa? Ya karena dia terbiasa melakukan itu di klubnya di Inggris. Karena di luar negeri itu, di era sepak bola modern, back itu tidak hanya perlu bertahan untuk mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan, tapi dia juga kadang-kadang perlu memberikan kontribusi untuk membangun serangan. Mindset itu yang diperlukan oleh para pemain kita, terutama para pemain muda Indonesia. Ya kita harapkan yang terbaik bagi Egy dan Witan, dan lagi-lagi saya ulangi, saya berterima kasih kepada agen mereka, Dusan Bogdanovic, yang bisa kembali mendapatkan klub bagi dua pemain ini sehingga mereka akan tetap berkarir di Eropa. Ya beda banget lah ketika mereka membela tim nasional Indonesia, mereka memberikan kontribusi yang positif. Bukan saya mengatakan bahwa pemain-pemain lain gak bagus, enggak, pemain-pemain lain juga bagus. Tapi dengan kehadiran pemain-pemain yang bermain di luar negeri, terlihat jelas bahwa tim nasional Indonesia memang permainannya beda jauh. Dan mereka juga bisa memberikan kontribusi secara positif. Jangan lupa, ada Sadil Ramdhani juga. Sadil juga sejak bermain di Malaysia bagus kan performanya, kita lihat sendiri. Dia akhirnya dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong, dia bisa mencetak gol, dia bisa memberikan umpan kunci, dia juga bisa memberikan assist. Nah, itulah yang kita perlukan. Semakin banyak pemain-pemain kita yang berkarir di luar negeri. So we wait, apa development yang terbaru dari pemain-pemain muda lainnya dari Indonesia. Kita harapkan yang terbaik bagi mereka dan kita harapkan bahwa tim nasional Indonesia bisa mulai bersaing di level Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.